Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan coba membahas salah satu bagian atau part terpenting dalam trading, yaitu psikologi ya. Jadi sebenarnya sih ya sudah banyak ya bertebaran di YouTube orang bikin konten tentang money management, technical, bahkan psikologi. Namun mungkin belum ada yang mengkaitkannya dengan technical. Jadi begini, ini menurut pendapat saya ya, secara pribadi, bahwa sebenarnya psikologi dalam trading khususnya itu sangat dipengaruhi dengan teknik. Itu menurut saya. Karena saya sendiri yang merasakan. Dulu ketika saya belum mengerti apa itu smart money concept, ICT, meskipun sekarang saya bilang juga belum sepenuhnya mengerti, tapi sangat beda gitu ya. Ketika kita belum paham sama sudah paham. Jadi misalnya gini, teman-teman misalkan ya, sama ada dua orang, A si B. Si A ini tidak masih baru belajar lah ya, masih baru belajar smart money concept misalkan. Sementara yang satunya ini sudah bertahun-tahun belajar dan bahkan sudah backtest ribuan kali bahkan. Nah, di sini ketika menghadapi market, maka otaknya, pikirannya akan sangat berbeda. Karena pikirannya berbeda, jelas nanti cara mengambil keputusannya pun berbeda. Dan itu sudah masuk ranah psikologi. Nah, jadi psikologi itu sangat dipengaruhi oleh technical, khususnya dalam hal trading ya. Jadi gitu, ya kan? Paham yang saya maksud ya? Jadi misalkan teman-teman ini masih pemula, benar-benar pemula, belajar mungkin 1 bulan, 2 bulan, atau setahun lah ya, belum benar-benar mahir. Oh, secara teori mungkin sudah paham ya kan? Secara teori sudah paham, tapi kan belum backtest, misalkan belum backtest. Jadi belum tahu kelemahan, kelebihan teknikal yang sampean punya gitu. Bandingkan dengan orang yang sudah ribuan kali backtest, ya kan? Yang sudah paham betul di mana dia harus entry, di mana dia harus exit. Artinya dia sudah paham betul karakter teknik yang dia punya, ya kan? Artinya kelebihannya tahu, kekurangannya tahu, dan RR-nya berapa persen dia sudah paham. Ini nanti akan sangat berpengaruh terhadap psikologi mereka, gitu loh. Jadi maka dari itu buat teman-teman yang masih pemula terutama, memang harus mau nggak mau harus memahami betul teknik yang sedang dipelajari. Pertama, sukai dulu. Pastikan dulu saya mau menggunakan teknik apa. Boleh misalkan indicator, BPMA, atau smart money concept, ICT, atau sembarang lah apa itu. Karena nggak ada yang 100%, semua itu tentang probabilitas, makanya kita harus kuasai betul apa senjata yang kita punya gitu. Nah, kita langsung ke chat saja ya. Kita simulasikan psikologi itu. Nah, di sini kemarin kenapa dalam beberapa video saya yang terakhir saya ngotot tetap ingin menjadi buyer. Nah, dan salah satunya yang terakhir ini, kalau kita nggak paham betul kondisi market dengan kacamata teknik yang kita punya, mungkin kita akan kebingungan ini mau sell atau mau buy. Akhirnya nanti sell buy-nya itu berdasarkan perasaan, ya kan, berdasarkan feeling. Oke, ketika harga masuk ke sini kan di arah sini, saya sudah meyakini ini kenapa kok seperti ini. Nah, pertama kali saya melihat di sini itu ada inversion. Oke, di sini ada inversion yang ketika nyentuh dia langsung balik ke atas, ya kan. Nah, kok bisa tahu gitu? Caranya gimana? Nah, kan kita setelah tahu ada candle hijau yang dengan shadow panjang ini kan sudah indikasi kan. Gitu cara mikirnya. Oh, ini kok ada candle shadownya panjang sih. Ada apa di sebelah kirinya? Kita tarik. Oh iya, di sini ada fair value gap. Dan fair value gap ini ketika harga datang ke sini, dia respect, dia sopan gitu. Enggak serta-merta langsung ditembus, iya kan? Nah, cara nembusnya bagaimana? Cara nembusnya membuat pola ternyata. Berarti fair value gap ini bagus. Membuat pola apa? Nah, lihat di sini. Dia take liquidity dulu,
ya kan? Nah, ini kita punya liquidity di sini, ya kan? Nah, masuk ke sini turun membuat liquidity, masuk lagi, turun lagi take liquidity. Nah, di sini baru naik jebol. Jebolnya pun di sini kan pas ada fair value gap juga kan. Sehingga ketika dia touch sedikit saja langsung balik lagi naik. Oh, oke, dari sini. Secara teknik yang saya punya, jika ada kejadian seperti ini, maka ini akan terjadi bullish kembali gitu. Tapi bullishnya bagaimana caranya untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar bullish? Oke, satu langkah kita sudah menemukan secara teknikal, ya kan? Saya nggak akan menjadi seller gara-gara ini, ya kan? Gara-gara ini ada candle ini yang respect terhadap zona ini, oke? Nah, namun kan itu baru satu alasan. Saya butuh data lebih banyak untuk meyakinkan diri saya bahwa memang akan terjadi kenaikan harga lebih lanjut. Oke, data berikutnya adalah kejadian ini yang begitu cepat ini, ya kan? Ternyata ada sesuatu di sebelah kirinya. Apa itu? Yes, pengambilan liquidity kembali. Oke, maka ketika take liquidity seperti ini sebenarnya kalau kita eh, yakin sudah, ini kita mempunyai CSD di sini atau order block di sini, ya kan? Ya, sampai sini boleh. Nah, terus di sini bisa buy di sini, target di sini, ya bisa. Oke. Nah, cuman yang kemarin itu sudah ke sini dan saya apa namanya nggak ambil, kayaknya kemarin ambil nggak ya, lupa saya. Karena ya ini kan ada news kalau nggak salah, ya kan? Apa ini ya news? Oh, form, ya kan? Nggak salah form ya. Nah, oke. Nah, saya tunggu dia harus membuat yang namanya market structure shift. Nah, di sini, oke, satu, dua, tiga. Saya sudah punya tiga alasan. Tinggal saya mencari pijakan. Kalau di sini, misalkan saya nunggu di sini, kayaknya nggak mungkin deh ke order block ini. Loh, kenapa? Sudah dipakai buat apa namanya ngedeliver harga membuat market structure shift, ya kan? Oh, nggak mungkin lah kayak yang sini. Sudah nggak menarik lagi ini order block gitu kan. Ke sini nggak ada fair value gap. Ada di sini kecil, ada di sini kecil. Terus ya, oke gini. Ya, mungkin ke sini. Mungkin ke sini seperti video saya kemarin. Tapi ternyata kalau saya tarik di sini, saya juga punya ini. Nah, ini juga inversion. Nah, ini. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah benar-benar paham teknik kita, antara ini sama ini, bagusan mana inversinya? Ya jelas bagusan yang ini, ya kan? Lihat yang ini, ya didatangin, ya kan? Sampai dilewati hanya shadow, kemudian mampu membuat harga terjun, ya kan? Satu dua tiga, satu dua candle, empat candle ini yang lumayan jauh sampai menyentuh ini. Artinya dari inversion ini ya, fair value gap yang ini mampu ngedeliver harga ke PDA yang ini. Sementara yang ini ya sentuh sekali, turun sekali, langsung jebol. Artinya masih bagusan ini. Oke, dari situ maka saya perhatikan di sini. Nah, itu sudah masuk psikologi kan, cara logika seperti itu. Maka kenapa harus di sini? Kenapa enggak di sini? Tunggu di sini. Kalau tunggu di sini ya mungkin kita zong enggak dapat apa-apa ya kan. Lalu kita turun time frame ke M5 gitu. Nah, oke. Nah, ini. Nah, saya entry di sini. Ketika candle ini close, saya langsung entry. Kenapa? Saya sudah yakin buy. Yang pertama, di sini. Di sini ada kumpulan liquidity. Ya, ini shadow-shadow ini. Terus di sini saya mempunyai
apa namanya, rally based rally atau demand. Nah, yang respect terhadap ini di sebelahnya ini, kalau saya tarik saya juga punya imbalance di sini. Nah, oke, ini ya kan. Terus di sebelah kirinya kita punya resisten. Oke. Lihat harga turun hanya untuk menyapu semua liquidity ini dan mengambil order lagi di zona fair value gap sini. Kemudian dia naik, ya kan? Naik jeret sampai ke sini dan lihat kenapa nggak harus sampai matikan ini high ini. Saya di sini sudah entry karena ya satu di sini sudah membuat order block. Oke. Close candle ini saya sudah punya order blocknya mana ya, satu candle merah ini. Oke. Nah, close di sini, maka saya sudah mulai entry di sini. SL ya di sinilah ya, di bawahnya sini. Oke. Nah, gitu. Ini sudah masuk psikologi loh. Kalau kalau misalkan kita nggak yakin terhadap teknik yang kita punya, ya mungkin kita nggak akan entry di sini. Paling takut, oh iya, atau mungkin ragu gitu kan. Gitu. Ya kan. Jadi di sini saya sudah mulai entry. Nah, terus target saya pakai apa namanya, Wipo dengan di mana ya kemarin, di target saya pakai Wipo, tapi lebih jelas itu saya banyak ada resisten di H4. Saya sudah TP di H4 itu ini di resisten yang ini, karena di sini masih fresh, hanya di sini sih. Oke. Nggak apa-apa, yang penting kita sudah sesuai dengan apa namanya target dengan teknik yang kita punya. Nah, gini. Oke. Nah, ini saya sudah 2,5 lah RR-nya. Nah, gini. Oke. Nah, gitu ya. Sekarang mau bilang bahwa teknik tidak mempengaruhi dengan psikologi. Kenapa kita harus banyak belajar teknik, tapi harus fokus. Maksudnya banyak itu terhadap satu teknik kita fokus gitu. Jangan ngambang guys. Terlalu banyak teknik yang kita pelajari tapi kita nggak kuasai, jangan. Nah, dari sini sudah membuktikan bahwa teknik itu sangat berpengaruh terhadap psikologi kita. Oke, sangat berpengaruh terhadap psikologi kita. Oke, seperti itu aja mungkin. Ya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.